Halo, kenalin nama aku Nayar Fazila. Aku dari SMA Cendana Pekanbaru angkatan 2022. Alhamdulillah tahun ini aku terima di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum melalui jalur mandiri atau SIMAK UI. Perjuangan aku mendapatkan PTN em, sulit banget untuk dijelaskan karena ada begitu banyak perjuangan menurut aku, dari begitu banyak penolakan, begitu banyak air mata untuk mendapatkan PTN ini. Terus juga ada tekanan dan harapan orang tua, harapan guru, harapan keluarga dan teman-teman yang terus bertanya lulus di mana. Itu merupakan hal yang sangat berat. Juga aku yang harus les setiap hari, di mana teman-temanku udah pada lulus, pada main, ngajakin main. Cuman karena aku belum dapat universitas, aku harus les setiap hari, siang sampai malam, terus belajar lagi, dan TO lagi setiap minggu, makan-makan soal setiap hari. Dan juga sampai nggak pernahnya kalau sholat itu nangis, cuman gara-gara belum dapat universitas, akhirnya nangis karena ngerasa malu, sedih, dan ngerasa kenapa tertinggal juga sama teman-teman. Padahal startnya belum, beda-beda, rezeki beda-beda, tapi ya tetap aja sih ada rasa sedih dan iri selama mengejar PTN ini. Pernah ditolak PTN berapa kali dan bagaimana rasanya? Kalau aku dihitung, aku udah ditolak 5 kali. 4 kali itu di universitas impian aku, dan sekali itu di ujian mandiri. Ini merupakan penolakan yang benar-benar sakit ya, karena ini adalah universitas impian aku banget nih. Bahkan semua orang tahu aku tuh mau masuk ke sana. Cuman dari 4 tes yang aku ikutin, aku tuh ditolak terus sama dia. Selalu dapat ucapan maaf dari awal, dari SNMPTN, PPKB, jalur prestasi, SBMPTN, dan akhirnya di jalur terakhir ini adalah nyawa terakhirku untuk bisa masuk ke sana. Akhirnya aku lolos. Di jalur terakhir benar-benar di titik dimana aku sudah berpasrah sama Tuhan. Karena sebelum jalur terakhir ini aku juga menunggu jalur mandiri yang lain, itu ada dari CBT UGM, dan aku nggak lulus. Dan itu benar-benar sedih banget, kayak 5 kali aku tes tidak ada satupun yang diterima. Orang-orang juga selalu bertanya, aku tambah stres dan tertekan. Dan akhirnya di percobaan terakhir, di nyawa terakhir aku untuk masuk PTN, alhamdulillah aku akhirnya mendapatkan kata selamat. Dan itu aku seneng banget karena aku nggak nyangka, kayak wah ini bener gitu. Saking aku sudah terlalu hampanya ditolak. Bahkan waktu aku buka pengumuman, aku tuh udah nggak mau nunda lagi, kayak udah jam 3 aku buka, apapun keputusannya aku terima. Karena kalaupun aku tunda ya putusannya juga nggak bakal berubah kan. Aku sampai mikir kayak gitu. Aku buka sendiri di kamar, bahkan sebelum bukaan aku kayak masih ngaji, masih dalam keadaan wudhu. Terus aku kayak udah, apapun keputusannya insya Allah aku ikhlas, aku terima. Jam 3 teng aku langsung buka, dan alhamdulillah aku dapat kata selamat. Selain belajar, apakah ada amalan langit yang aku lakukan? Ada banget. Aku nyebutnya jalur langit. Aku udah percaya ini bahkan dari sebelum dikasih dinasihatkan oleh orang-orang dewasa di sekitar aku udah tahu nih jalur langit. Cuman aku itu masih ya males-malesan, belum dapatlah feel-nya. Sampai akhirnya aku dapat wejangan juga dari orang-orang dewasa sekitar aku, dari tentor-tentor di les, dari orang tuaku, dari keluargaku tentang jalur langit ini. Amalan apa sih yang aku lakuin? Yang pertama, aku memperbaiki sholatku. Aku berusaha untuk tepat waktu. Terus aku berusaha untuk nggak bolong, walaupun aku lagi di luar, aku lagi nongkrong sama teman, aku berusaha untuk aku bawa telepon aja dulu, nanti gampang lah itu mau sholat dimanapun, aku udah punya telepon sendiri. Itu hal pertama yang bisa aku lakukan untuk menjaga sholatku. Terus aku juga mulai lakukan amalan-amalan lain, ya karena kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu ya kamu harus bisa merayu. Dan kamu ya karena aku Islam, aku banyak sholat sunnah juga. Itu sholat sunnah yang gampang dilakukan ya sholat duha. Kalau misalnya kalian terbangun, kalian bisa sholat tahajud. Aku juga sesekali melakukan tahajud, itu sebelum tes dan sebelum pengumuman. Dan sesekali kalau aku terbangun, cuman aku selalu sholat duha. Karena sholat duha itu rentannya kan dari jam 7 sampai jam 10. Dan aku harus sholat duha, tidak boleh bolong sampai akhirnya pengumuman. Terus aku juga minta doa. Aku selalu minta doa kepada siapapun yang aku temuin, siapapun yang nanya jurus aku mau kemana, aku selalu minta doanya. Aku selalu bilang, Nailus kemana? Mau ke Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum, doain ya, amin. Jadi dia udah bilang amin, secara langsung dia tuh udah doain kita. Aku selalu gitu ke semua orang, karena kita nggak tahu kan doa siapa nih yang bakal dikabulin sama Allah. Terus aku juga doain orang lain. Aku juga memperbaiki bacaan-bacaan setelah sholat, seperti zikir, istighfar.
juga sholawat, dan juga ayat kursi. Aku menambahkan itu di setiap sholatku, yang dimananya biasanya aku sholat, zikir dikit, terus doa. Aku memperpanjang doaku juga, dan banyak hal yang aku lakuin sebenarnya untuk jalur langit ini, karena aku memang benar-benar percaya selain impian aku masih ada kuasa Allah yang bakal membantu kamu. Karena nggak sedikit loh yang hoki karena jalur langit. Cuman aku nggak membuat kalian untuk harus percaya jalur langit aja, butuh usaha juga di sana. Pesan-pesanku untuk adik kelas: semangat dalam mengejar mimpi ataupun universitas impian kalian. Kalian pasti bisa. Percaya aja sama diri kalian. Jangan tidak pede, gak percaya diri. Bisa gak ya aku masuk universitas itu? Bisa, pasti bisa. Percaya aja. Walaupun di keluarga aku gak ada loh yang bisa masuk top 3. Dan alhamdulillah aku bisa jadi yang pertama. Dan kalian pasti bisa juga. Kalian juga harus bisa melihat peluang. Boleh juga. Tapi jangan sampai peluang itu jadi menghambat kalian untuk berkembang. Karena kita gak ada yang tahu jalan Allah itu seperti apa. Belum gak ada peluang yang pasti di dunia ini. Kalian punya Allah, kalian punya kun fayakun Allah, kalian pasti bisa. Sekecil apapun peluang itu kata orang, walaupun orang bilang kamu nilainya gak cukup, kamu gak mampu, kamu gak bisa. Kalau Allah bilang itu rezeki kamu bisa apa? Orang lain bisa apa? Yakinlah kamu punya Allah. Boleh lihat peluang, tapi tetap yakin kalau kamu pasti bisa memecahkan peluang itu. Walaupun peluang itu kecil, kalau kamu punya Allah yang besar, percayalah, itu pasti bisa tembus. Dan terakhir, jangan lupakan restu orang tua kalian. Ya, karena ridho Allah dan ridho orang tua. Dengarkan nasihat orang tua, baik-baiklah kalian sama orang tua, dan selalu berdiskusi dengan orang tua terhadap mimpi kalian. Karena orang tua mempunyai pandangan, mempunyai perasaannya juga. Dan yakinlah kalau orang tua kalian udah restu, insya Allah jalan kalian dilancarin sama Allah. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan untuk kalian. Semoga kalian ini bisa menjadi motivasi juga untuk kalian. Karena di setiap perjalanan perjuangan kalian pasti bakal ada kegagalan. Di setiap jalan selalu ada lubang, selalu ada polisi tidur, selalu ada kerikil batu besar. Tapi kita bakal sampaikan di jalan yang kita inginkan. Ya, itu aja sih intinya. Kalau gitu, semangat dan sampai jumpa.